Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus berbenah jiwa, belajar dan terus belajar. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, juga tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi semangat terus belajar dan terus belajar berbenah, karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini, ya. Semangat dan terus semangat. Nah, baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya ya, kemarin itu kita membahas tentang kecerdasan spiritual dan kedewasaan beragama, serta tentang pengetahuan hikmah laduniah, ya, atau ilmu tasawuf, yang mana kalau kita mempelajari ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, walaupun mungkin tidak ada ayat-ayat khusus yang menyatakan untuk belajar tasawuf atau mempelajari tasawuf, ketahuilah bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu tua atau ilmu qadim yang erat kaitannya dengan ayat Al-Quran yang tersirat. Kalau ayat Al-Quran yang tersurat itu sudah jelas tentang syariat, ya, tentang ibadah-ibadah lahir atau tentang hak dan kewajiban kita sebagai muslim gitu kan, serta larangan-larangan dan juga kabar gembira serta pemberi peringatan gitu. Nah, tapi kalau ayat Al-Quran yang tersirat artinya Al-Quran yang derajatnya itu Al-Azim gitu. Ketahuilah bahwa Al-Quran, maaf ada kesalahan teknik, ada kucing kekurung di lift. Ya, kita lanjutkan lagi. Ketahuilah bahwa ayat Al-Quran yang tersirat itu yaitu ada derajatnya Al-Quran Al-Qadim atau Al-Quran Al-Adim. Kalau ayat yang tersurat itu kan Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Hakim gitu kan, itu tentang syariat. Tapi lebih tinggi lagi derajatnya ada yang disebut dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Adim atau Al-Quran Qadim. Artinya itu isinya tentang ayat-ayat yang tersirat atau tidak ditulis tapi bisa dibaca, seperti ayat kauniyah, ya. Maka apa yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu pertama kali mendapatkan wahyu itu kan ikro gitu kan, ikro, bacalah. Terus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya tidak bisa baca gitu, karena memang baginda Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi yang ummi gitu, artinya tidak bisa membaca dan menulis gitu kan. Nah, itu kan ibaratnya agar para orang-orang munafik atau orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak percaya dengan agama Islam atau Al-Quran itu tidak akan mengklaim bahwa Al-Quran itu sebuah ibaratnya ngarang-ngarangnya aja baginda gitu. Jadi kalau misalkan seorang nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu, tidak mengerti huruf, tapi kok bisa hafal Al-Quran gitu kan, dari mana gitu kan. Nah, itu kan ayat kauniyah gitu kan, berarti Al-Quran tersebut memang selain wahyu dari melalui malaikat Jibril, dan juga itu sudah tertanam dari hatinya gitu loh, ilmu hakikat, karena ilmu itu kan nur
nur keyakinan gitu. Jadi ilmu itu keyakinan, jadi sebagiannya itu adalah ilmu hakikat, makanya disebut dengan ayat kauniyah atau Al-Quran ayat yang tersirat, artinya ayat yang tidak ditulis tapi bisa dibaca. Itu derajatnya Al-Quran Qadim atau Al-Quran Al-Adim. Seperti contoh nih, kita lapar makan, tidak ada kan ayatnya kalau lapar makan gitu, tidak ada. Tapi kan itu memang pelajaran untuk kita. Kalau kita lapar memang harus makan. Kenapa kalau tidak makan nanti sakit mah, nanti sakit perut, nanti pusing, nanti pingsan. Nah makanya ya itulah disebut ayat kauniyah, ayat tersirat gitu, berisi tentang hakikat gitu kan. Nah terus nanti kita pikir lagi, oh iya kita lapar, kita harus makan. Siapa yang memberi kita makan? Siapa yang memberi kita rizki? Ya Allah kan. Nah tapi kan di situ ada Allah pemberi rezeki, dilengkapi dengan surat ayat Al-Quran yang tersurat gitu, Allah lah maha pemberi rezeki gitu. Tapi di dalamnya itu ada makna batiniah, yaitu makna batiniahnya ya tentang ketauhidan, artinya segala sesuatu memang datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Itulah ayat tersirat gitu. Jadi tidak harus selalu dikutip, ditulis ini begini, tapi kita dengan satu ayat Al-Quran kalau kita pikirkan tuh ada yang makna yang lahiriah, ada makna batiniah. Di dalam makna batiniah ada makna batiniah lagi, di dalam makna batiniah ada makna batiniah lagi, seru sampai ujung-ujungnya makna batiniah itu tauhid gitu. Ujung-ujungnya itu tauhid, ujung-ujungnya itu mengahadkan atau mengesahkan Allah atau menunggalkan Allah. Nah itulah namanya Al-Quran Al-Adim atau ayat yang tersirat gitu. Jadi tidak ada tulisannya tapi kita bisa membacanya gitu melalui makna yang terkandung dalam ayat Quran yang tersurat maupun ayat kauniyah gitu, atau ayat yang benar-benar tersirat tanpa ada di yang tersurat gitu ya. Bisa mengerti kan? Nah jadi itulah yang kita sebut ayat yang tersirat, tidak ditulis tapi bisa dibaca. Contoh lagi satu, kalau mules sakit perut, kalau ingin BAB maaf ya udah BAB lah. Terus kalau ingin kebelet ingin buang air kecil, ya lekaslah buang air kecil, jangan ditahan. Karena kalau ditahan bisa jadi batu ginjal, bisa jadi sakit kandung kemih, bisa jadi misalkan kalau BAB-nya nanti keras atau tidak lancar gitu. Nah itu tuh derajatnya Al-Quran Al-Adim gitu. Jadi berbentuk spiritual gitu. Jadi tentang kecerdasan spiritual gitu. Jadi kalau misalkan kita sampai menahan BAB, berarti kan nanti jadi sakit, jadi penyakit. Menahan kencing juga jadi sakit, jadi penyakit. Makanya kalau hendak ingin melakukan sesuatu, misalkan BAB atau BAK ya, buang air kecil, ya segeralah lakukan, jangan ditahan-tahan. Itu juga merupakan ayat kauniyah gitu. Jadi yang berlangsung hubungannya itu dengan kehidupan, tapi di Al-Quran itu tidak ada. Nah makanya seperti almarhum Uyut saya bilang ya dulu, semua yang ada di dunia ini bersumber kepada Al-Quran, hanya saja ada yang tersurat dan ada yang tersirat gitu. Itu saya tuh waktu SD kelas berapa gitu atau TK ya, saya juga lupa, pokoknya dari masih kecil tuh sudah dikasih tahu itu. Soalnya kalau udah soalnya pas udah kelas 6 SD, ya kelas 6 SD tuh beliau sudah meninggal gitu. Jadi saya diberitahunya itu masih kecil banget. Jadi walaupun sedikit ilmu yang diberikan, tapi kayaknya ya itulah jalurnya itu seperti yang sekarang dibahas ini gitu. Jadi jelunturungnya itu ke ilmu tauhid atau ilmu tasawuf gitu. Walaupun terkadang tidak ada surat khusus yang menyatakan belajar ilmu tasawuf gitu, tapi kan isinya tentang ketauhidan. Dan kalau memang ada ya kebetulan ada seperti ayat kursi gitu kan, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha menetap. Nah makanya kita itu kalau belajar tasawuf harus memfanakan diri, artinya meniadakan diri, bukan bunuh diri, tapi pertama-tama
menghilangkan hawa nafsu, terus menganggap semua ini tiada, yang ada hanya Allah, karena Allah lah yang maha hidup. Karena kita tanpa Allah kita hanya jasad atau sebujur bangkai gitu. Tanpa Allah kita mati, tanpa Allah tidak bergerak gitu. Berarti kan Allah lah yang maha hidup begitu kan. Nah itu kebetulan memang sudah dijelaskan dalam ayat kursi. Makanya ayat kursi itu merupakan ayat tauhid gitu. Tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah gitu kan. Dalam ayat kursi ya, tanpa Allah, tanpa izin Allah, semua itu tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa gitu. Makanya semuanya serba Allah, itulah ilmu tauhid. Dan itu kebetulan ada ayat tersuratnya, tapi banyak yang tidak di dalam ayat yang tersurat namun di tasawuf diajarkan. Nah itu berarti sesuai dengan ayat yang tersirat gitu. Derajatnya itu Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang paling mulia, Al-Quran yang paling agung gitu ya. Jadi tidak ditulis tapi bisa dibaca. Artinya kita mempelajari Al-Quran selain terjemahan atau pengertiannya atau makna lahiriahnya, juga kita mempelajari tentang makna batiniah di dalam makna batiniah gitu ya. Semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.